Halo semua pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan membahas manhwa yang dipenuhi pertarungan dan pembalasan dendam yang ekstrim seperti Killer Peter. Mengisahkan seorang anak yang selamat dari penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang misterius saat liburan di kapal pesiar. Dia terdampar ke laut dan terombang-ambing di sana lalu ditemukan oleh mafia Italia yang sangat berbahaya. Anak itu pun mengetahui sebuah fakta jika kakek dan kedua orang tuanya dibunuh disebabkan perebutan tahta dan dia kembali ke Korea setelah 17 tahun lamanya sebagai assassin yang siap membalaskan dendamnya. Chapter dibuka dengan seorang remaja yang baru saja menyapa ibu dan ayahnya karena sudah lama tidak bertemu, bahkan dia membutuhkan waktu selama 17 tahun untuk menginjakkan kakinya di Korea. Namun orang tua yang dimaksudnya hanyalah dua buah kendi abu kremasi menunjukkan mereka telah mati. Pria ini bernama Taeha dan sejak kecil dirinya selalu bertanya-tanya berapa nilai untuk sebuah nyawa. Kembali ke 17 tahun silam di mana Taeha kehilangan segalanya sekaligus awal kenapa dia harus melakukan pembalasan dendam. Kejadian itu terjadi di tengah laut, tepatnya di perairan Aden dengan kapal yang hampir sepenuhnya tenggelam. Diiringi hujan lebat serta suara petir yang menggemuruh di langit, Taeha terlihat sangat panik sambil mencari kedua orang tuanya. Kemudian dia berusaha berenang menjauh dari kapal disebabkan pusaran air yang ditimbulkannya bisa saja menarik tubuh kecilnya ke dalam laut. Beberapa saat kemudian Taeha melihat seseorang yang tak asing baginya. Dia pun mendekat dan orang itu ternyata adalah ibu yang dari tadi dicarinya. Akan tetapi ibunya sudah tak bernyawa dengan luka tembakan di sekujur tubuhnya. Taeha benar-benar tak mengerti apa yang terjadi dan kenapa ibunya harus berakhir seperti ini. Lalu sebuah ombak datang menerjangnya sehingga Taeha harus kehilangan ibunya kembali. Dia bahkan ikut terseret masuk ke dalam laut dan hal ini akan sangat berbahaya untuknya. Taeha tak bisa bernapas dan sekarang dia harus segera naik ke permukaan untuk mendapatkan udara sebelum terlambat. Hanya saja sebuah pemandangan yang mengerikan menyambutnya di dalam laut, di mana para mayat manusia yang sebelumnya ada di kapal itu mulai berjatuhan dengan luka di sekujur tubuh mereka. Orang-orang yang mati itu bukanlah orang asing bagi Taeha, di mana mereka semua adalah bawahan ayahnya. Mereka sudah melayani keluarganya di waktu yang cukup lama, tapi sekarang semuanya telah terbunuh. Lalu Taeha dikejutkan akan mayat terakhir yang dilihatnya. Mayat itu adalah milik ibu dan ayahnya dengan tubuh yang terus tenggelam ke dalam laut. Taeha pun berniat untuk menyelam demi menyelamatkan mayat orang tuanya, namun seseorang malah menariknya ke permukaan. Pria ini adalah kakeknya dan dia meminta Taeha untuk mengendalikan dirinya. Walau insiden ini sangat menyedihkan, tapi kakeknya bersyukur cucu kesayangannya masih hidup. Di sela itu Taeha hanya bisa menangis sambil mempertanyakan apa yang terjadi. Pria tua ini merupakan presiden grup Chonggu bernama Jin Seoho dengan usia 72 tahun dan dia yakin langit masih melindungi keluarganya. Lalu Taeha memberitahu jika ibu dan ayahnya masih di dalam laut dan dia harus menolongnya, namun kakeknya segera menegaskan jika semuanya sudah terlambat. Dia tak punya waktu dan akan meminta Taeha untuk mendengarkan yang dikatakannya dan harus selalu mengingatnya. Di mana kakeknya ingin Taeha mewarisi grup Chonggu, apapun yang terjadi dengan jangan membiarkannya terjatuh di tangan para pengkhianat. Lalu Jin Seoho memberikan sebuah pena tinta yang melambangkan dirinya seorang pewaris dan harus memperlihatkannya kepada pengacara Kim Min So agar mendapatkan bantuan saat memperebutkan tahta perusahaan. Kakeknya juga meminta Taeha agar tidak percaya pada siapapun dan hanya yakin kepada pengacara keluarga yang selama ini telah dirinya percayai.
Namun Taeha tampak tidak terlalu peduli akan ucapan itu karena dia masih memikirkan kedua orang tuanya, bahkan meminta kakeknya menyelamatkan mereka. Akan tetapi kakeknya hanya bisa meminta maaf karena permintaan tersebut sangatlah mustahil dan dia akan melakukan tugas terakhirnya sebagai kakek yang baik dengan tidak membiarkan cucunya mati. Taeha seketika tercengang disebabkan kakeknya telah terluka dengan 2 buah peluru yang sudah bersarang di tubuhnya. Sambil memberikan rompi renang, kakeknya memberitahu jika kedua orang tua Taeha sudah tertembak dan mati sebelum tenggelam ke dasar lautan. Dia ingin cucunya bertahan dengan melewati semua badai lalu membalaskan dendam atas kematian keluarganya sembari mempertahankan perusahaan keluarganya yang sudah dibangun sejak dahulu. Meski tindakan ini sangat menyedihkan, tapi kakeknya terpaksa mendorong Taeha untuk menjauh dengan harapan Tuhan melindunginya. Di sela itu Taeha melihat kakeknya diterjang ombak sambil memperlihatkan senyumannya dan momen itu adalah terakhir kali dia melihat kakeknya. Malam penuh tragedi ini usai dengan Taeha yang terombang-ambing di lautan disertai gemuruh petir. Keesokan harinya Taeha berhasil selamat dengan bantuan dari rompi yang diberikan oleh kakeknya. Beberapa saat kemudian Taeha membuka kedua matanya dengan ingatan yang masih menghantuinya atas insiden semalam. Kemudian Taeha tercengang akan sesuatu yang datang mengarah kepadanya. Siapa sangka sebuah kapal pengangkut kargo telah tiba di dekatnya menunjukkan jika Taeha bisa saja mendapatkan bantuan. Di sana seorang gadis tersenyum ke arahnya karena melihat bocah yang sangat menarik mengambang di laut. Taeha pun diselamatkan dan dia tampak sangat ketakutan yang disertai trauma atas kejadian yang menimpanya. Lalu dua pria menghampiri Taeha dengan menggunakan bahasa Italia dan mereka memiliki senjata menunjukkan mereka bukanlah orang biasa. Salah satu dari mereka pun berteriak untuk melaporkan kepada kaptennya jika bocah yang diselamatkannya masih hidup. Sementara itu Taeha paham jika orang-orang di depannya sedang menggunakan bahasa Italia. Pria ini terus berteriak agar kaptennya segera turun, akan tetapi kaptennya cukup jauh dengan terus mengamati kondisi lautan yang tampak cerah, tapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang aneh. Orang-orang ini penasaran apakah bocah ini mengerti apa yang mereka katakan. Meski Taeha hanyalah seorang bocah, tapi dia yakin orang di kapal ini bukanlah orang-orang biasa. Anggapannya didasari oleh salah satu tato yang ada di leher mereka dengan berbentuk senjata. Beberapa saat kemudian, kapten di kapal ini segera turun dengan melompat secara langsung dari tempat yang tinggi. Dia mendarat dengan sangat baik seakan dia memiliki kekuatan yang melebihi manusia pada umumnya. Siapa sangka kapten kapal ini adalah seorang wanita dan dia mempertanyakan bagaimana bisa seorang bocah mengambang di lautan. Namun kedua bawahannya memberitahu kaptennya jika bocah ini tidaklah mengetahui bahasa mereka. Akan tetapi Taeha membantahnya bahkan menginformasikan jika kapal yang ditumpanginya telah diserang. Wanita ini terkesan karena bocah itu tak tampak berasal dari negara ini, tapi bisa berbicara Italia lalu lanjut menanyakan asalnya dari mana. Taeha pun mengatakan jika dia berasal dari Korea dan saat kapalnya melewati badai orang-orang bersenjata menyerbu kapalnya dan membunuh keluarganya. Wanita ini mengerti jika bocah di hadapannya terjatuh dari laut dan terdampar di kapal miliknya. Dia pun tertawa karena bocah ini tak hanya tampan tapi mengerti bahasanya padahal dia orang Asia. Akan tetapi gadis itu tiba-tiba saja mengeluarkan senjata karena dia takkan mungkin percaya pada cerita yang terlalu bagus bak dongeng. Gadis ini bernama Regina Salerno dan merupakan kepala cabang perdagangan Salerno Family. Dia berpikiran jika bocah ini bisa saja membawa masalah dan sebaiknya dibuang ke laut saja.
Jika bocah biasa menghadapi situasi ini, maka mereka pasti akan panik disertai ketakutan, tapi mental Taeha sudah terbentuk sejak kecil dan dia harus bertahan hidup apapun yang terjadi. Dia pun menunjukkan pena tinta yang diberikan oleh kakeknya, menunjukkan dirinya seorang pewaris dalam keluarganya. Taeha merupakan cucu dari Jin Seo-ho yang merupakan presiden dari grup Jonggu Korea, sekaligus anak pertama dari putra ketiganya. Dia memberi masukan jika menyerahkannya kembali kepada grup keluarganya akan lebih menguntungkan mereka dibandingkan membuangnya ke laut. Regina Salerno tak hentinya tercengang disebabkan dia sangat mengetahui grup Jonggu yang memiliki nama besar. Tak hanya sekedar besar, tapi perusahaan tersebut merupakan yang terbesar di Korea sekaligus mendominasi tempat itu, dan sekarang anak kecil yang mengaku pewaris telah muncul di depannya. Akan tetapi Salerno tak ingin mempercayainya begitu saja, lalu meminta anak buahnya untuk memeriksa berita di Korea sekarang juga. Saat kedua orang ini mencari informasi tersebut, di saat itu juga Salerno menanyakan apakah Taeha menguasai bahasa lainnya. Taeha membenarkannya, bahkan dia mampu menggunakan berbagai macam bahasa di negara tertentu. Beberapa menit kemudian, kedua orang ini melaporkan akan apa yang sudah ditemukannya. Di mana Presiden grup Jonggu dan keluarga anak laki-lakinya yang ketiga dilaporkan menghilang, sehingga pencarian masih dilakukan dalam skala besar. Salerno seketika tersenyum karena takdir aneh baru saja terjadi dengan pertemuan yang menarik antara dirinya dan seorang bocah. Lalu mereka menawarkan untuk menghubungi keluarga Taeha agar dia segera dijemput pulang. Hanya saja Taeha enggan melakukannya dan memilih untuk menghubungi orang lain dibandingkan keluarganya sendiri. Semua itu bukanlah tanpa alasan, di mana kakeknya memintanya tidak percaya pada siapapun selain pengacara Kim Min-so sambil memperlihatkan pena tinta miliknya. Beralih ke Korea, di mana Kim Min-so baru saja mengangkat panggilan dari nomor yang tak dikenalnya. Orang itu memberitahu jika dia berasal dari luar negeri dan akan berbicara bahasa Inggris agar lebih mudah dipahami, tapi sebelum itu dia ingin mengetahui apakah orang yang diajaknya bicara adalah pengacara Kim Min-so. Salerno telah mengirim beberapa foto cucu berharga dari grup Jonggu dan apakah dia menginginkannya. Tanpa basa-basi, Kim Min-so meminta Salerno untuk menyebut berapa harga yang harus diberikannya agar Taeha selamat. Ucapan itu membuat Salerno sangat kegirangan dan dia akan memberikan batas waktu 24 jam untuk menyiapkan uang tersebut. Akan tetapi Kim Min-so sedang berpesta, bahkan dia meminta Salerno untuk menghabisi bocah itu dan akan memberikannya uang di detik itu juga. Kim Min-so akan menunggu selama 5 menit dan Salerno hanya perlu mengirim bukti rekamannya. Ucapan yang kejam itu membuat Taeha sangat terkejut karena orang kepercayaan kakeknya bahkan berkhianat. Pengacara itu juga mengingatkan agar penelponnya segera melakukannya, dan jika dia tidak menghabisi bocah yang bersamanya maka mereka akan memanipulasi berita dengan menuduh kelompok Salerno adalah dalang penyerangan dalam keluarga grup Jonggu di perairan Aden. Setelah itu Kim Min-so menghubungi seseorang untuk melaporkan terkait keberadaan cucu grup Jonggu. Sosok ini menganggap dirinya telah menguasai perusahaan tersebut, tapi semua serangga yang bisa menghalanginya harus segera disingkirkan tanpa jejak. Sementara Taeha terus tercengang akan kemalangan yang menimpanya dan mulai berpikir jika 5 menit dari sekarang akan menjadi akhir dari hidupnya. Dia yakin orang-orang yang ada di kapal ini pastinya akan memilih uang karena akan sangat menguntungkan dibandingkan menjadi musuh orang-orang yang mengincar keluarganya. Sambil tersenyum, Salerno mengungkapkan dirinya yang merasa sangat kasihan pada bocah di depannya dan dia juga tidak punya alasan untuk membiarkannya tetap hidup. Tubuh Taeha mulai bergetar sambil memohon agar Regina Salerno menyelamatkannya.
Namun Salerno tak ingin melakukannya karena Taeha bukan lagi anak dari keluarga kaya maupun semacamnya dan dia yakin orang yang ada di balik penyerangan keluarganya sudah menyiapkan pemakamannya meskipun hanyalah peti kosong. Di sela itu Taeha terus bertanya-tanya dalam benaknya kenapa paman dan bibinya serta para sepupunya ingin menghabisinya. Akan tetapi Taeha bukanlah anak polos tanpa kecerdasan di mana dia dapat melihat jika ketiga orang di dekatnya hanya terus tertawa seakan mereka sedang mempermainkannya. Jika mereka benar-benar ingin menghabisinya maka mereka tidak perlu basa-basi dengannya seakan Salerno ingin melihat sesuatu dalam dirinya. Taeha sudah berjuang untuk hidup dan kenapa dia harus mati di tempat seperti ini bahkan dihabisi oleh orang-orang yang tak dikenalnya. Dia terus mendekati Salerno sambil mempertanyakan apa hebatnya grup Chonggu dan seberapa penting posisi presiden dalam grup. Di saat yang sama seseorang datang secara tiba-tiba sambil melaporkan adanya serangan mendadak. Dia melihat penyerang menggunakan 3 kapal, ditambah dengan helikopter tempur, dan semua orang-orang itu bersenjata lengkap. Dugaan awal mereka bukanlah bagian dari pasukan militer, meskipun menggunakan helikopter tempur, karena orang-orang itu tak memakai seragam pasukan, bahkan mereka juga mampu merusak alat komunikasi. Salerno tak mengerti apa yang terjadi dan kenapa orang-orang itu mengincarnya. Kemudian pandangannya teralihkan pada Taeha dan menebak jika orang-orang itu pasti datang untuknya. Dia tak menyangka mereka akan datang secepat ini, padahal baru saja berbicara beberapa menit dengan orang Korea. Di sela itu Taeha melakukan hal yang gila dengan menusuk sendiri tangannya. Ketiga orang ini pun tercengang sekaligus penasaran apa yang coba dilakukan bocah di hadapannya. Lalu Taeha menegaskan jika orang-orang itu takkan memberikan uang meski Salerno menghabisinya karena pastinya mereka akan membersihkan siapapun yang mengetahui insiden penyerangan keluarganya. Maka dari itu menghabisinya takkan ada gunanya tapi Taeha sudah memikirkan tawaran yang menarik. Siapa sangka Taeha mengukir lambang grup Salerno di tangannya dan meminta agar dia menyelamatkannya bahkan akan membalas dendam dengan menghancurkan pengkhianat keluarganya. Dia juga bersumpah untuk setia kepada Salerno seumur hidupnya meskipun dia menjadi presiden grup Chonggu. Seketika Salerno tertawa karena tak menyangka bocah di hadapannya sangat teliti bahkan mampu melihat tato grupnya dari salah satu bawahannya. Salerno pun meminta para bawahannya untuk bersiap karena mereka sudah lama tak bertempur di tengah laut. Tapi sebelum itu Salerno ingin memastikan apakah Taeha bisa mempertanggungjawabkan ucapan untuk setia padanya. Taeha telah meneguhkan tekadnya dan dia pasti akan melakukannya sekaligus menepati permintaan kakeknya untuk mewariskan perusahaan dan menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tuanya dengan menghabisi para pengkhianat yang telah merebut segalanya. Firasat Salerno mengatakan jika Taeha bukanlah bocah biasa dan dia pasti akan sangat berguna di masa depan dalam organisasinya. Sekarang Salerno akan menganggap Taeha sebagai bagian dari keluarganya dan dia juga harus hidup untuk keluarganya maupun mati demi memenuhi harapan keluarganya. Siapa sangka Salerno membawa Taeha untuk ke atas kapal untuk melihat kekuatan yang dibutuhkannya untuk balas dendam. Dia harus memperhatikannya dengan baik untuk mengukir bagaimana pertarungan sesungguhnya berlangsung meskipun menghadapi kecanggihan teknologi sekelas militer. Beralih ke 17 tahun di era sekarang di mana Taeha telah kembali ke negara asalnya untuk menyelesaikan sumpahnya. Karena tak bisa menemukan mayat orang tuanya, maka tempat inilah yang bisa dikunjunginya walau dibuat oleh musuhnya. Semua nama-nama keluarga berharganya berada di tempat ini dan Taeha berharap ayah dan ibunya dapat melihat cara anaknya membalas dendam. Di saat yang sama insting Taeha merasakan adanya sesuatu yang berbahaya sedang mendekat ke arahnya.
Yang benar saja sebuah mobil hitam terus berdatangan menuju tempatnya berdiri. Lalu orang-orang itu menghujaninya dengan peluru yang sangat banyak untuk menghabisinya. Mereka bahkan tak peduli pada tempat ini dengan menghancurkan semua kendi yang digunakan sebagai abu para keluarganya. Mobil-mobil itu pun berhenti dan orang-orang mulai keluar dengan bersenjatakan lengkap. Pria botak ini adalah Janggu dan dia merupakan pihak keamanan di bawah grup Chonggu. Janggu tak menyangka ada seseorang yang kehilangan akalnya dengan menculik direktur eksekutif grup Chonggu dan berharap masih bisa hidup di negara ini. Salah satu bawahannya telah menemukan kendaraan yang digunakan oleh remaja itu dan Janggu memintanya untuk memeriksanya secara hati-hati karena direktur mungkin saja berada di sana. Hanya saja sebuah ledakan hebat terjadi hingga menghabisi pria yang ada di dekat mobil tersebut. Janggu mulai terkejut karena pelaku penculikan itu memiliki bom menunjukkan dia bukanlah orang biasa. Beberapa detik setelah ucapannya keluar tiba-tiba saja 3 kepala bawahannya telah dihancurkan. Lalu saat dia berbalik untuk meminta yang lainnya bersiap, maka mereka pun berakhir dalam kondisi yang sama. Siapa sangka Taeha telah melancarkan serangan menggunakan 2 pedangnya diiringi kecepatan yang sangat tinggi sehingga para targetnya tak sempat berkutik untuk membela diri. Janggu pun tak selamat dari tebasan, tapi untungnya dia memakai rompi anti peluru. Alasan itulah yang masih membuatnya masih hidup dan sekarang dia akan membalas perlakuan ini. Tanpa basa-basi dia segera berbalik sambil menyebut bocah di hadapannya hanyalah seorang pengecut yang menyerang mereka secara mendadak. Taeha tidak menyalahkan anggapan tersebut. Tapi pengecut sesungguhnya adalah orang-orang yang tak berani datang sendiri untuk mengincarnya. Kemudian Taeha menghindari serangan yang dilancarkan oleh Janggu dengan sangat baik. Meskipun Janggu menggunakan rompi anti peluru, tapi Taeha hanya perlu menyerang dengan kekuatan serta kecepatan yang lebih tinggi. Tubuh Janggu yang merupakan salah satu dari pihak keamanan terbaik keluarga grup Chonggu malah dikalahkan dan terbelah sangat mudah. Dia mati tanpa mengetahui siapa musuhnya dan kenapa dirinya berani menyentuh orang-orang grup Chonggu yang menguasai negara ini. Di sela itu Taeha hanya menunjukkan tatapan kosong seakan dia tak puas dengan hanya mengalahkan para serangga. Yang benar saja sejak awal Taeha sudah mengganti mobilnya dan hanya menjadikan mobil sebelumnya sebagai pengalih perhatian. Di dalam bagasi itu terdapat seseorang yang memohon agar dirinya diampuni dan dilepaskan. Siapa sangka orang ini adalah Kim Min-so yang merupakan mantan pengacara kepercayaan kakeknya dan mencoba menjelaskan akan dirinya yang hanya melakukan apa yang diperintahkan. Dia bukanlah pelaku dari insiden tersebut dan terpaksa bungkam karena tak ingin nyawanya melayang. Di saat yang sama Taeha menjatuhkan sejumlah uang yang sangat banyak ke wajah pengkhianat itu. Uang itu senilai harga yang akan diberikannya atas pertukaran nyawanya. Maka dari itu Taeha ingin agar Kim Min-so menikmati uang tersebut. Sejak hari itu sosoknya sebagai anak kecil yang lemah telah berakhir karena Taeha menganggap dirinya sudah terlahir kembali. Yang benar saja Taeha tak segan untuk membakar Kim Min-so secara hidup-hidup untuk memberikannya rasa sakit. Teriakan Kim Min-so terus menggema tapi Taeha malah menikmati tiap suara dari musuhnya. Lalu dia menjadikan kobaran api di hadapannya sebagai api kecil untuk membakar rokoknya. Taeha meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena datang terlambat dan sekarang mereka bisa istirahat dengan tenang karena dendam mereka akan ditanggung sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Beralih ke tempat lain di mana Taeha akan kembali memulai aksinya. Kali ini dia datang dengan penutup wajah untuk menyamarkan identitasnya. Saat melihatnya datang kedua orang yang bersenjata lengkap menyambutnya dan mengingatkan jika bocah di depannya tidak mengetahui tempat apa yang dimasukinya.
Namun kedua orang itu belum mengarahkan senjatanya dan kedua kepala mereka telah terpotong di waktu yang sangat singkat. Taeha bahkan tak berkedip saat melakukannya disebabkan dia tak ingin melewatkan hal sekecil apapun dalam pembalasan dendamnya. Setelah mengalahkan para penjaga di tempat ini, maka Taeha mulai berjalan menuju bosnya. Akan tetapi bos tempat ini bukanlah seseorang yang memiliki keterampilan dalam bertarung dengan terus berada di pojokan sambil menanyakan siapa sosok remaja di hadapannya. Meski keadaannya sedang tak diuntungkan tapi pria ini masih berusaha mengancam dengan memberitahu jika dirinya bekerja di bawah grup Chonggu. Maka dari itu Taeha pastinya akan diburu dan grup itu selalu membersihkan semua musuhnya tanpa meninggalkan jejak. Saat membersihkan senjatanya Taeha mengatakan jika tempat ini bernama Holding yang merupakan perusahaan swasta yang sedang dalam kontrak dengan grup Chonggu. Tugas Holding adalah memberikan bantuan keamanan rahasia kepada grup Chonggu yang memiliki jabatan eksekutif senior di wilayah ini. Selain menjadi pengawal, Taeha juga mengetahui jika perusahaan holding terlibat dalam menyelidiki kehidupan orang-orang yang melawan grup Chonggu hingga menyentuh mereka. Siapa sangka Taeha menemukan 3 orang yang telah terkurung dengan luka yang cukup fatal, menunjukkan jika perusahaan holding hanyalah grup yang menawarkan jasa kekerasan. Mereka akan melakukan penculikan bahkan penganiayaan hingga menghabisi targetnya berdasarkan keinginan grup Chonggu. Kemudian Taeha memberikan mereka senjata untuk melepaskan diri dan hanya meminta mereka melupakan apa yang dilihatnya. Ketiga orang ini pun memotong tiap pengikat di tubuhnya diiringi senyuman bahagia. Setelah mengembalikan pedang yang digunakannya, mereka pun berlari meninggalkan tempat ini sambil mengucapkan terima kasihnya. Di antara mereka terdapat seseorang yang masih muda dan dia penasaran siapa jati diri penolongnya. Tindakan Taeha membuat bos holding menanyakan apakah dia keluarga orang-orang itu. Namun Taeha tidak membenarkannya dan dia hanya tak ingin mereka mendengarkan yang dikatakannya. Di mana dia ingin mengetahui semua jadwal para eksekutif grup Chonggu baik direktur senior hingga ketua, bahkan menginginkan petunjuk terkait rapat darurat sang nomor 1 dalam perusahaan grup Chonggu. Pria ini segera berteriak karena dia tak mengetahui hal itu, dan meskipun mengetahuinya maka dia tetap akan diam disebabkan keluarganya akan mati. Taeha merasa dirinya sudah sangat sabar dan mengancam jika dia juga bisa melakukan hal yang ditakutkannya. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Taeha kembali berjalan di tengah kota. Meski negara ini tampak baik-baik saja di permukaan, tapi dia mengetahui sisi gelapnya yang sangat memuakkan. Di mana di masa lalu pemimpin negara ini menyatakan keinginannya untuk menggunakan seluruh wewenangnya untuk memberantas kejahatan dan kekerasan yang sudah merajalela di masyarakat. Akan tetapi di menit itu juga sebuah penyerangan terhadap dirinya disebabkan menyatakan perang terhadap kelompok kriminal. Sejak saat itu belum ada yang mampu memberantas kelompok kriminal tersebut, bahkan negara ini mulai menyerah pada sesuatu yang terkait dengan kekerasan dan uang. Grup Chonggu berkoalisi dengan organisasi kriminal untuk menyuap media sekaligus menetralisir pesaing dengan cara menghabisinya. Untuk memulai aksinya, maka Taeha akan menikmati sebatang rokok terlebih dahulu. Hanya saja dia datang bersamaan dengan seseorang dengan keinginan yang sama. Keduanya tampak bersaing dengan segera menyodorkan uangnya. Hanya saja toko ini hampir kehabisan stok dan memiliki 1 bungkus yang tersisa. Taeha mengerti dan dia akan memberikan rokok itu kepada pria yang ada di sampingnya. Saat keluar, Taeha mencoba berbicara dengan orang itu. Siapa sangka dia meminta 1 batang karena sudah tak sabar menikmatinya. Pria ini tersenyum karena Taeha seharusnya bisa pindah ke toko lainnya agar dia mendapatkannya. Taeha merasa hal itu keputusan yang baik, tapi dirinya sudah lama tak kembali ke negara ini dan hanya ingin mencobanya saja.
Orang ini pun mengerti dan akan mengabulkan keinginan Taeha. Dia juga menyarankan agar Taeha mencari tempat bebas rokok karena dia bisa tertangkap oleh pihak keamanan. Setelah menjalani hidup sebagai mafia selama 17 tahun, maka hanya dengan melihat seseorang dari dekat, maka dia bisa menilainya secara kasar. Di mana orang yang baru ditemuinya menggambarkan kekuatan bahkan sebanding dengan monster-monster yang dia temui di luar negeri. Taeha berharap mereka berdua tidak pernah bertemu lagi, karena saat itu terjadi maka dapat dipastikan mereka adalah musuh yang harus saling menghancurkan. Yang benar saja pria itu malah menuju ke perusahaan holding yang merupakan tempat Taeha sehabis mengamuk. Dia dapat melihat jika semua korbannya disebabkan luka tusuk yang kira-kira sebesar sashimi. Lalu pria ini menghubungi bosnya karena firasatnya mengatakan adanya hal yang tidak beres. Dia bahkan meminta bosnya untuk membatalkan rapat itu karena orang yang mengincar Direktur Kim Min So nampaknya sedang mengincarnya. Dugaannya diperkuat dengan penyerangan yang dilakukan olehnya di perusahaan holding yang menangani jasa keamanan. Dengan melihat jejak luka yang ditinggalkan di tiap tubuh korbannya, maka penyerangnya hanya satu orang dan dia juga pasti mengetahui informasi terkait pertemuan rahasia yang bosnya jalani. Namun pria ini menegaskan sudah sebuah tradisi keluarganya berkumpul jika terjadi situasi darurat dan hanya keluarganya yang mengetahui tempat tersebut. Maka dari itu dia meminta bawahannya untuk tidak khawatir dan fokus mencari tahu siapa dalang penyerangan itu. Semakin orang ini melihat korban di depannya, maka senjata itu pastinya adalah pisau cukup panjang. Meski demikian luka itu terlalu sempurna dan takkan mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa. Dia tiba-tiba saja teringat pada orang yang ditemuinya dan cara dia memegang rokok menunjukkan sosoknya yang ahli dalam memainkan senjata. Pria ini bernama Chon Hee-min, sang peringkat 7 dalam organisasi jasa pengawalan, dan dia menanyakan apakah bosnya memiliki keluarga yang bisa memakai pisau. Tapi orang ini membantahnya karena semua pihak keluarga inti tidak bisa bertarung, bahkan tak mahir dalam mengupas apel. Semua anggota keluarganya juga sudah berkumpul dan jika Chon Hee-min khawatir, maka dia memintanya untuk datang bahkan akan memberikannya bonus bayaran. Chon Hee-min mengerti, tapi dia menginginkan bayaran lebih untuk membuatnya kerapat rahasia tersebut. Sosok ini mengerti karena semuanya harus diselesaikan dengan uang jika menginginkan perlindungan darinya. Lalu dia memasuki ruangan rapat sambil menyambut semua anggota keluarganya. Di sela itu Chon Hee-min mulai bergerak untuk mendapatkan uangnya. Di saat yang sama dia merasakan kehadiran seseorang yang tampak tak asing. Lalu dia menanyakan apakah satu batang rokok yang diberikannya tidaklah cukup. Akan tetapi Taeha tidak datang untuk basa-basi dengan langsung menanyakan kenapa orang kuat berada di dekat tempat kejadian. Pertanyaan itu membuat Chon Hee-min tertawa karena hari ini sangat aneh, bahkan dia diikuti oleh seseorang tanpa disadarinya. Dia sudah lama menggeluti dunia menyusup maupun menghabisi seseorang, tapi belum pernah bertemu adanya bocah yang mampu menyembunyikan keberadaannya di level ini. Sebelum memulai hal yang menyenangkan, maka Taeha ingin mengetahui apakah Chon Hee-min adalah bagian dari grup Chonggu. Dia pun menjawab jika dia hanyalah orang yang dibayar untuk membantu jika diperlukan, bukanlah peliharaan grup tersebut. Taeha mengerti dan dia harus menggunakan kekerasan untuk mendapatkan informasi dari orang di depannya. Saat Taeha mencoba menghunuskan senjatanya, maka Chon Hee-min memilih melesat maju terlebih dahulu, namun Taeha berhasil mengatasinya dengan baik. Lalu Taeha menyerang balik dengan beberapa tebasan yang sangat kuat dan cepat ke arah tiap titik vital lawannya. Serangan mematikan itu memaksa Chon Hee-min terhempas hingga tubuhnya melayang di udara. Meski lawannya kuat, tapi Chon Hee-min tak punya waktu untuk ragu dengan memanfaatkan keunggulan senjatanya.
Dia pun mulai mengibaskan senjatanya karena memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan senjata lawannya. Akan tetapi dia harus dikejutkan akan senjata miliknya malah terpotong hingga berkeping-keping. Kibasan milik Chon Hee-min bahkan menimbulkan kerusakan pada dinding, tapi dia tak menemukan Taeha lagi. Untuk sesaat dia kebingungan karena benar-benar tak merasakan jejak dari Taeha. Yang benar saja Taeha telah berada di atasnya dan bersiap untuk mendapatkannya. Taeha tak punya waktu untuk bermain karena dia memiliki musuh yang harus dirinya bereskan. Sementara itu Chon Hee-min merasa grup Chonggu sangatlah tidak beruntung karena kedatangan tamu yang menyeramkan. Dia tak mengetahui alasan seperti apa yang membawa seorang monster datang ke negara ini dengan niat menghancurkan grup Chonggu. Taeha merasa pertarungan ini sudah cukup lama dengan berlangsung beberapa detik dan dia akan segera mengakhirinya. Di sisi lain Chon Hee-min tak bisa menghindar lagi disebabkan Taeha melesat dengan kecepatan tinggi. Untuk menghindari dampak terburuk, maka Chon Hee-min memutuskan untuk mengadu kekuatan mereka dan hal itu membuat tubuhnya terkapar oleh serangan yang dilancarkan oleh Taeha. Lalu Taeha beranjak pergi setelah melukai Chon Hee-min dengan luka yang seharusnya tak bisa membuatnya berbuat apapun lagi. Saat melihat Taeha beranjak pergi Chon Hee-min mengingatkan jika dia akan menyesal karena tidak menghabisinya. Taeha pun memberitahu jika dia memiliki aturannya sendiri dalam pembalasan dendamnya dengan hanya menargetkan orang-orang yang benar-benar terlibat. Akan tetapi Taeha takkan mengampuninya lagi jika dia mencoba membantu grup Chonggu. Alasan lain kenapa dia masih hidup disebabkan Taeha menganggap perlakuan ini sebagai balas budi atas rokok yang diberikannya. Ucapan itu membuat Chon Hee-min tertawa karena tak menyangka hidupnya hanya senilai rokok. Sementara itu Taeha segera bergegas untuk ke pertemuan tersebut, tapi dia seperti menahan sakit. Siapa sangka pertarungannya dengan Chon Hee-min meninggalkan luka sobek pada tubuhnya. Namun Taeha tak ingin melewatkan kesempatan pembalasan dendamnya, ditambah rapat itu dihadiri oleh semua keluarganya. Luka itu mungkin saja akan menghambatnya, tapi Taeha takkan bergeming dalam bertempur. Dia telah mempersiapkan pembalasan dendamnya selama 17 tahun dan dendam itu akan selesai malam ini. Di sela itu Taeha kembali mengingat kejadian 17 tahun silam di mana ayahnya menjadikan tubuhnya sebagai tameng agar dia selamat. Ibunya pun mencoba menutup matanya agar dia tak melihat pemandangan yang menyedihkan tersebut. Meski begitu Taeha tetap memberontak dan ingin mendekati ayahnya. Lalu ayahnya menghentikannya sambil menegaskan apakah putranya tidak ingin mendengarkannya. Ayahnya menjabat sebagai direktur utama dalam perusahaan dan meminta keluarganya untuk melarikan diri. Ibunya pun memaksa Taeha untuk segera pergi dengan tak membiarkan pengorbanan ayahnya sia-sia. Ibunya merasa mereka berdua tak mempunyai kesempatan, jadi Taeha harus mencari jaket pengaman lalu melompat dari kapal ini. Sementara dirinya akan menghambat para penyerang itu dan ibunya sampai akhir tetap menunjukkan senyuman yang penuh kasih sayang. Di saat yang sama penyerang itu mengatakan jika dia takkan membiarkan siapapun selamat dari kapal ini. Taeha dapat mendengar jika penyerang itu berasal dari Korea, menunjukkan mereka sudah lama menargetkannya dan menunggu momen ini. Orang ini pun terlihat mulai membidik untuk menembaknya. Akan tetapi ibunya menghalangi orang itu sambil meminta Taeha segera bergegas pergi. Taeha pun berlari menyelamatkan dirinya sekuat tenaga di tengah-tengah guyuran hujan disertai gemuruh petir. Dia tak ingin meninggalkan kedua orang tuanya, tapi dia juga tak bisa mengabaikan keinginan mereka. Kemudian penyerang itu meledakkan kapal tersebut untuk menenggelamkannya dan Taeha segera melompat tanpa menemukan jaket pengaman. Beralih ke sebuah penginapan rahasia di mana pertemuan rahasia keluarga grup Chonggu akan terlaksana.
Wanita ini bernama Jeon Joo-hae dan dia merupakan anak perempuan tertua grup Jonggu dan dia mempertanyakan siapa yang menghabisi Kim Min-soo. Lalu Jin Ja-sung merupakan anak laki-laki kedua dan dia menduga jika penyerang itu mungkin saja hanya mengincar Kim Min-soo bukannya grup Jonggu. Lalu pria ini adalah Jin Jong-won yang merupakan putra keempat dan dia meminta semua anggota keluarganya untuk tenang karena masalah kematian Kim Min-soo pasti akan selesai dengan sendirinya. Di saat yang sama sang anak tertua meminta semua orang untuk diam. Pria ini bernama Jin Gu-ho dan dia meminta seseorang untuk memberitahu hal yang diperintahkannya. Sosok ini bernama Jin Seong dan dia adalah anak tertua Jin Gu-ho sendiri. Dia telah menyelesaikan semuanya tanpa meninggalkan saksi mata. Sambil tersenyum dia meminta ketua di depannya untuk tidak khawatir karena kejadian ini pasti takkan bocor. Namun Jin Seon malah mendapatkan perlakuan buruk dengan lemparan gelas langsung ke wajahnya. Untuk beberapa saat Jin Seong terdiam tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Lalu Jin Gu-ho lanjut menanyakan terkait insiden yang menimpa Kim Min-soo. Tiba-tiba saja Jin Seong kembali tersenyum dan memberitahu jika dia telah mengirim Chon Hee-min untuk menyelidiki insiden tersebut. Setelah mengatakan hal itu Jin Seong kembali mendapatkan pukulan telak di wajahnya. Alasan Jin Gu-ho memberinya pelajaran karena Jin Seong belum menemukan pelakunya menunjukkan dia tidak becus dalam pekerjaannya. Dia terus memarahi Jin Seong bahkan mengatakan jika saja adiknya tidak mati di 17 tahun silam maka Jin Seong takkan berada di posisinya yang sekarang. Walau dihajar tapi Jin Seong tetap tersenyum dengan mencoba meyakinkan jika pelakunya pasti takkan bisa bersembunyi di negara ini karena semua berada di kekuasaan grup Jonggu. Di sela itu wanita ini berbisik jika Jin Gu-ho selalu saja bersikap keterlaluan pada Jin Seong padahal dia tetaplah bagian dari keluarga ini. Setelah selesai dihajar Jin Seon meminta pelayannya untuk memberikan ponselnya. Lalu dia menanyakan apakah persiapannya sudah siap dan bawahannya telah melakukannya dengan baik. Jin Seong merasa sangat gugup karena orang itu sebentar lagi akan datang ke tempat ini. Di sisi lain Taeha memikirkan bagaimana dia menghabiskan waktunya selama ini di mana dia tak hanya berlatih untuk menjadi lebih kuat tapi melakukan penyelidikan terhadap keluarganya. Di mana putra pertama kakeknya telah mewarisi saham dan menjadi direktur utama. Jin Gu-ho memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh kegagalan perang melawan kejahatan yang tak bisa diatasi pemerintahan sehingga dia mampu memperluas kekuasaannya padahal para kriminal itu adalah bagian dari grupnya sendiri untuk menipu publik. Meskipun telah menjadi pusat dunia, tapi saat situasi darurat terjadi maka mereka akan berkumpul di ruang rahasia untuk membahasnya. Taeha tak menyangka jika tradisi itu akan tetap dipertahankan dan semuanya berlangsung seperti kakeknya masih hidup. Hal ini menunjukkan jika mereka hanya ingin mengambil posisinya tanpa mengubah sistem maupun tradisi yang sudah diciptakan oleh kakeknya. Kali ini Taeha akan memastikan untuk menyelesaikan pembalasan dendamnya dalam satu serangan. Sementara itu orang yang mengawasi sekitaran tempat pertemuan melihat adanya mobil mencurigakan yang mendekat. Dia pun melaporkan kepada atasannya terkait adanya sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju gerbang utama. Pria ini pun meminta penjaga gerbang untuk menaikkan pelindung gerbang. Dengan upaya ini, maka mobil itu takkan bisa berbuat seenaknya. Yang benar saja Taeha tidak berniat untuk mundur, bahkan dia menambah kecepatannya. Tabrakan pun seketika terjadi hingga meremukkan mobil yang dikendarai oleh Taeha. Sementara itu Taeha sudah bersiap dengan menghunuskan senjata miliknya. Saat tabrakan pecah, maka Taeha segera melompat ke arah para penjaga gerbang. Taeha tak membutuhkan rencana untuk menyelinap maupun bersembunyi karena dia hanya perlu menghabisi mereka semua.
Para penjaga yang melihat adanya serangan mencoba untuk melawan, tapi kecepatan Taeha sangat tinggi untuk diikuti oleh mata para penjaga itu. Ketiga penjaga itu dihabisi dengan luka tebasan yang sangat banyak bersarang di tubuh mereka. Sementara itu mereka yang berada di dalam pertemuan rahasia mendengar adanya sebuah keributan di luar. Semakin lama suara ribut makin jelas dan arahnya seperti berasal dari pintu depan sehingga semuanya mulai penasaran. Di antara mereka hanya Jin Seong yang tertawa karena nampaknya gerbang utama sangatlah sibuk. Lalu putra keempat meminta Jin Seong untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Hanya saja Jin Seong enggan melakukannya dan hal itu membuatnya terkejut karena Jin Seong tak seharusnya berani menentangnya. Kemudian hal tak terduga lainnya terjadi di mana para pengawal yang ada di dalam pertemuan itu malah mengacungkan senjata mereka. Wanita ini pun mulai panik akan perlakuan yang tidak sopan ini. Seketika situasinya menjadi tegang dengan dipenuhi kepanikan di antara para keluarga besar grup Jonggu. Di antara mereka hanya putra pertama yang masih tampak tenang walau senjata mengarah padanya. Dia pun menanyakan apakah semua ini adalah rencana yang telah disiapkannya. Sambil tertawa Jin Seong menegaskan jika dia telah mengetahui hari ini akan terjadi dan dia hanya perlu menunggu penyerangan yang ada di luar gerbang untuk menyempurnakan semua rencananya. Jin Seong tahu jika ayahnya sangat membencinya dengan selalu menekannya agar dia tak pernah berpikiran untuk mengancam posisinya. Lalu Jin Seong akan memberitahu sebuah fakta akan dirinya lah alasan dibalik kematian kakek dan pamannya yang tak lain adalah ayah Taeha. Maka dari itu dia harus menyelesaikan rencana 17 tahun yang sudah ditundanya. Di sisi lain Taeha telah berhasil menerobos hingga ke halaman rumah dengan beberapa orang yang menghadangnya. Sementara itu di pertemuan rahasia putra kedua tampak sangat marah dengan menyebut Jin Seong sudah kehilangan akalnya. Namun Jin Seong tak mendengarkannya bahkan menganggap jika putra kedua nampaknya belum mengerti situasinya. Dia kesal disebabkan Jin Seong malah bercanda di saat seperti ini dan putra keempat pun ikut campur dengan meminta semua orang menurunkan senjatanya. Di sela itu wanita ini menanyakan keterlibatan pengawal pribadinya dalam pemberontakan ini. Pria ini adalah Yongmin dan dia meminta maaf, tapi inilah keputusan terbaik yang harus diambilnya. Tak hanya itu semua pengawal pribadi para putra grup Jonggu melakukan hal yang sama karena dengan berkhianat mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mereka semua tidak memiliki dendam pribadi, tapi bekerja dengan tuannya yang dulu takkan membuatnya kaya dengan gaji rendah. Putra pertama mengerti, tapi dia tetap saja sulit menerima orang kepercayaannya melakukan hal yang sama. Maka dari itu dia ingin mendengarnya sendiri apakah pengawalnya benar-benar mengkhianatinya. Pengawal yang dimaksudnya adalah Junso, tapi dia merasa ucapan pengkhianat melukai hatinya. Junso merupakan mantan pengawal Presdir sebelumnya, sekaligus ketua keamanan grup Jonggu dan dia menegaskan akan dirinya sejak awal tidak melindungi seorang Presdir melainkan melindungi grup Jonggu agar selalu berjaya. Lalu putra keempat mengungkapkan apakah mereka akan mendapatkan tempat di grup jika melakukan hal ini dan para komite pasti takkan diam. Namun dia terdiam saat pistol berada di depan kepalanya. Yang benar saja pengawal pribadinya sendiri menghabisinya tanpa pandang bulu. Situasi ini membuat yang lainnya panik menunjukkan jika pemberontakan ini benar-benar serius. Meski mereka menyerah dan memohon, tapi Jin Seong takkan meninggalkan musuhnya walau dia sudah tak berniat melawan. Pertemuan yang seharusnya berjalan lancar untuk membahas masalah keluarga kini malah menjadi petaka dari keluarga tersebut. Sekarang hanya Jin Guho yang tersisa dan dia telah menduga jika suatu hari Jin Seong akan menunjukkan taringnya.
Kecurigaannya dimulai saat adik Jin Seong yang sehat tiba-tiba meninggal karena sakit lalu saat istrinya meminta cerai tanpa meminta kompensasi apapun. Firasatnya sangat kuat tapi dia tak menemukan bukti dan alasan itulah kenapa dia selalu menjauhkan Jin Seong dari dirinya. Jin Seong merasa ayahnya terlalu banyak bicara, padahal dia sendirilah yang menyuruh untuk menghabisi kakek dan saudara kandungnya. Perairan Aden adalah tempat yang seharusnya Jin Seong tak datangi, tapi dia malah memaksanya memasuki badai tersebut. Jin Guho membenarkan hal itu, tapi semuanya demi mencegah posisi Presdir jatuh ke tangan putra ketiga. Sebagai putra pertama, Jin Seong yakin ayahnya bisa mengatasi hal tersebut jika dia memberikan posisi pewaris kepadanya. Namun Jin Guho sangat mengetahui kepribadian Jin Seong dan saat mendapatkannya maka dia pasti akan menghabisinya. Jin Seong membenarkan anggapan itu tapi tetap saja dirinya sakit hati karena diperlakukan bukan dari keluarga ini. Lalu Jin Guho mengingatkan jika kematiannya takkan bisa membuat Jin Seong mengambil posisi Presdir. Jin Seong mengerti jika perubahan kekuasaan hanya didasari pada kudeta secara fisik takkan bisa diakui dan itulah aturan dari komite. Akan tetapi bagaimana jika seseorang dari luar yang menghabisi keluarganya dan hanya dirinyalah sendiri yang berhasil selamat? Ucapan itu membuat Jin Guho terkejut karena menganggap orang yang membuat keributan di gerbang utama adalah bawahannya tapi tidak berada di pihaknya. Tanpa panjang lebar lagi Jin Seong segera menghabisi ayahnya sendiri dan orang di gerbang utama adalah penyelamat yang sudah dinantikannya selama 17 tahun. Sementara itu para penjaga berusaha melumpuhkan penyusup yang menyerang pertemuan. Akan tetapi kecepatan Taeha sangat menakjubkan sehingga mereka tak bisa mengenainya dan saat dia mendekat maka mereka akan dihabisi. Kekuatan utama grup Chonggu adalah para penjaga yang terlatih dan tempat ini pastinya diisi oleh penjaga elit karena keluarga inti sedang berkumpul. Tapi bukan berarti Taeha harus mundur karena para musuh yang menghalanginya bukanlah apa-apa baginya. Yang perlu dirinya lakukan hanyalah terus melaju dan menghabisi mereka. Dalam waktu singkat Taeha mendapatkan mangsanya sekaligus menjadikan tubuh itu sebagai tameng untuknya. Penjaga ini tak mengerti bagaimana bisa manusia bergerak seperti hantu. Dalam waktu singkat Taeha menghabisi mereka dengan penakluk instan. Para penjaga yang tersisa merasa mereka harus segera mengevakuasi keluarga inti grup Chonggu. Namun Taeha takkan membiarkannya dengan melemparkan senjatanya. Hanya saja pisaunya ditahan oleh seseorang yang baru saja tiba. Ketiga orang ini merupakan pengawal terlatih yang setidaknya selalu di samping para manajer grup. Akan tetapi Taeha tak punya waktu untuk bermain dengan mereka dan dia segera menghabisi pengawal lemah yang menghalanginya. Kini ketiga penjaga elit ini sedang berunding karena memperebutkan Taeha yang dianggap mangsa. Di saat yang sama Taeha tiba-tiba saja berhenti. Semua itu disebabkan oleh luka sobek yang ada di tubuhnya makin terbuka. Di saat dia lengah sebuah pukulan yang cukup cepat mengarah kepadanya. Meskipun berhasil menangkisnya tapi tubuh Taeha tetap saja dipaksa mundur. Meski begitu Taeha tetap menunjukkan wajah datarnya seakan serangan ini hanyalah mainan untuknya. Kemudian penjaga ini melompat ke arahnya untuk melancarkan tinju yang selalu diandalkannya. Dia berteriak karena bocah lemah berani datang ke tempat harimau. Taeha kini sadar jika dia tidak berada dalam posisi untuk menjaga staminanya. Maka dari itu dia akan memaksimalkan kekuatan penuhnya dan dalam waktu singkat menebas lawannya. Kedua rekan pria itu terkejut karena rekan mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Saat mereka bersiap untuk menyerang tiba-tiba saja Taeha telah mendaratkan tendangannya. Dia tak mengerti bagaimana bisa manusia bergerak seperti ini bahkan sulit diikuti oleh mata.
Saat dia mencoba bergerak, maka kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Pasca mengalahkan puluhan penjaga, maka Taeha akan memasuki ruang inti. Namun dia merasa ada sesuatu yang aneh karena semuanya lebih tenang dari perkiraannya. Dia mulai berpikiran jika tempat ini mungkin saja telah dimodifikasi tak seperti saat kakeknya memimpin, di mana mereka telah membuat rute pelarian yang dirinya sendiri tak ketahui. Namun anggapannya salah, bahkan Jin Seong telah menyambut kedatangannya. Dia meminta sepupunya untuk duduk dan istirahat karena dia pasti sudah lelah. Taeha tak mengerti maksud dari situasi ini, di mana dia dapat melihat para saudara-saudara ayahnya telah mati. Bahkan putra pertama sekaligus presdir saat ini berakhir dengan nasib yang sama. Jin Seong telah mendengar jika Taeha telah hidup sebagai asasin, tapi siapa sangka dia juga menjaga kulitnya dengan baik. Dia berharap Taeha tidak melupakannya walau saat itu dia masih kecil. Taeha masih mengingatnya dengan jelas jika Jin Seong adalah putra sulung dari Jin Guho. Sambil tertawa Jin Seong mengatakan jika Taeha seharusnya tidak memanggil ayahnya dengan sebutan yang tidak sopan karena dia bukanlah temannya. Dia sebenarnya sudah ingin pergi, tapi Jin Seong merasa harus menjelaskannya agar Taeha tidak kebingungan. Penjelasan ini takkan lama dan Taeha bisa mendengarkannya sambil berdiri. Lalu dia bercerita terkait peristiwa 17 tahun silam di mana Taeha hampir mati dan diselamatkan oleh kapal mafia Italia. Di saat yang sama pengawal pribadinya datang dan memberitahu jika helikopternya telah siap. Dia mengingatkan kepada tuannya jika tempat ini terlalu berbahaya ditambah dengan adanya asasin di depannya. Namun Jin Seong meminta pengawalnya berhenti memperlakukannya seperti anak kecil karena dia harus menyapa sepupunya dan hal itu benar-benar menyebalkan. Setelah mendengar cara Jin Seong berbicara, kedua mata Taeha terbuka lebar, di mana dia mengenali suara yang telah menghabisi keluarganya di 17 tahun silam. Orang bersenjata itu pun mengatakan hal yang sama, di mana hal yang harus dilakukannya benar-benar sangat menyebalkan. Baik dari suara dan intonasi pengucapannya sangat jelas dan Taeha selalu mengukir suara tersebut dalam benaknya. Maka dari itu Jin Seong adalah salah satu dari pelaku dari pembantaian yang menargetkan kedua orang tuanya. Untuk sesaat Jin Seong hanya terdiam karena dia sebenarnya masih ingin menyembunyikan fakta tersebut. Akan tetapi Taeha sudah sangat lancang bahkan berbicara formal padanya dan hal itu membuatnya ingin menghabisinya. Taeha menantang Jin Seong untuk melakukannya karena kedatangannya sejak awal untuk menghancurkan para pengkhianat. Namun Jin Seong malah meminta Taeha untuk mengikuti etika sopan santun Korea dan berhenti berbicara dengannya secara informal. Di sisi lain Taeha mencoba berpikir tenang untuk mencerna situasinya, di mana Jin Seong mengetahui dirinya selamat dari tragedi 17 tahun silam dan jika mengetahui pasti dirinya bergabung dengan Salerno untuk menjadi killer. Akan tetapi kenapa selama ini dia diam dan kenapa malah merencanakan kudeta tepat pada hari dirinya kembali setelah 17 tahun. Jin Seong merasa percakapan ini sudah cukup dan dia akan menyingkirkan Taeha sekarang juga. Lalu di ruangan ini pun menyala dengan salah satu dari pengawal yang telah berkhianat tepat di depannya. Pria ini merasa dia tak perlu memperkenalkan dirinya karena tuan mudanya pasti masih mengingatnya. Dia dulunya adalah pengawal pribadi putra keempat dengan keahlian menembak. Saat dia melancarkan tembakan maka Taeha segera menghempaskannya menggunakan pedangnya. Namun mengatasi peluru dari jarak yang sangat dekat adalah sesuatu yang merepotkan. Dia tak menyangka tuan mudanya sudah tumbuh dengan sangat baik, bahkan tak gentar pada peluru. Saat Taeha mencoba menghabisi lawannya, pengawal lainnya malah menyerangnya. Lalu Taeha segera mundur dari dinding yang bisa merugikannya dalam bertarung.
Di sela itu pengawal ini terus menembaknya untuk melumpuhkan Taeha. Dia terkesan karena baru pertama kali melihat seseorang yang bisa menghindari tembakannya dengan sangat baik. Saat tembakan dihentikan, maka lawan lainnya datang seakan tak ingin membiarkan Taeha mengambil napas. Pria ini menanyakan apakah memiliki badan lentur adalah kemampuan rahasianya. Dia pun terus melayangkan tinju yang sudah terbaluti oleh senjata khusus. Kini Taeha mengerti kenapa para pengawal pribadi keluarganya disebut sebagai senjata utama disebabkan kemampuan mereka benar-benar hebat. Sejak awal Taeha berencana untuk menghabisi mereka semua secara langsung, tapi kenyataannya kedatangannya telah diketahui ditambah luka yang ada pada tubuhnya cukup menghambatnya. Akan tetapi Jin Seong terlalu meremehkannya karena kepala keamanan tidak ada di tempat ini, maka Taeha akan segera melenyapkan mereka semua. Dia mengetahui jika pengawal pribadi para putra yang mati seharusnya berjumlah 4 orang dan sekarang masih kurang 1. Kemudian pria ini menghadang Taeha secara langsung untuk memukulnya. Taeha adalah seseorang yang sangat teliti, dan sekarang dia mengetahui keberadaan pengawal yang tersisa. Di mana dia memanfaatkan pantulan bola mata lawannya untuk mengetahui posisinya.